Siap. Buan. Share screen aja, biar nampak kami. Iya, bentar. Share screen nggak bisa, kami kan pakai ini, pakai kerjanya di laptop. Nanti Bu Lina aja yang share screen ya. Tengok yang paling murah yang di sana kan. Iya. Oh, enggak ada cara ngomongnya. Kira-kira masuk lingkungannya yang mana tuh Bu Lina? Kalau tentang kebersihan nih. Kalau Selasi. Hilang pula deh. Milih apa namanya? Milih ini bikin lama ya. Ini aja lah. Aku baliknya. Dapat Kak Lina, kira-kira masuk ke lingkungan mana? Kami ngeditinnya dulu nih. Apa lagi nanti? Apa ini judulnya? Program Nama program dulu. Selasi. Rupel. Kemudian jenis. Jenjang juga. Lingkungan itu yang apa nomor 1 enggak? Coba itu lihat nggak bagus ini kan? Boleh Jaringannya how. Bentar ya Bapak Ibu, jaringannya how nih. Tak bergerak dia. Kok nggak bergerak ya ini ya? Halo, share screen. Nggak mau bergerak nih, bentar dulu. Jaringannya how nih. Bu Yuri suruh keluar dulu. Ini ganti tetheringnya dulu lah. Coba tethering pakai ini. Hotspot pribadi dulu. Pak Halo. Sana hujan tak, Wen? Enggak, Kak. Enggak ya.
Itu hujan ya Kak ya? Iya. Hmm. Makanya gambar wajah orang nggak nongol nih. Tujuannya apa? Kemudian program kita ya. Ini sebutkan programnya ya. Program. Tujuannya deskripsi. Bu Lina, kami kirim ke Bu Lina. Nanti Bu Lina share screen ya. Boleh. Ini oke, itu Bu Lina. Selasti. Program yang berdampak pada murid. Selasti. Semangat kelas bersih. Bisa Bu Lina? Nggak mau nih. Nggak mau ya? Iya. Dah? Iya. Mulai merekam. Kok mulai merekam pula? Bagikan layar ya, coba ya. Bagikan layar. Kenapa dari layar HP? Bagikan ya? Iya nggak bisa, makanya. Berhenti berbagi ntar dulu. Bu Lina pakai apa? Pakai laptop? Laptop, tapi nggak bisa dibuka punya Win kita ini. Nggak bisa ya Kak ya? Kita, Enggak. Kak Vika, kalau share screen itu linknya kan yang dikirim Kak? Buka linknya dulu. You don't have permission to see this design katanya. Terkunci ya? Uh-uh. Gimana caranya ya? Share gitu kan? Terus copy link ya? Only can Berbagi. anyone with the link. Oke, udah kami buka. Copy link. Oke, coba Kak Lina. Bisa Kak? Oke, ya bisa. Iya, tadi itunya. Sini aja ya langsung. Ya, langsung share screen. Pak. Kelihatan? Oke. Ya udah muncul. Tujuannya ya, kita masukkan tujuannya ya, bentar. Jenis dulu, nama program udah. Nama programnya udah tuh? Mana? Nampak mewah kali deh motor kita. Yang mana, Wen? Tujuan. Lembar kedua. Modal saya bilang. Barang kedua. Motor pribadi kan kuat. Tujuan. Mana nama programnya? Programnya di Belum. lembar ketiga. Lembar ketiga. Foto balik. Nama program dulu tak baru tujuan. Ya. Enggak, Nama. tujuan ini tujuan rukolnya. Oh, tujuan tujuan pembelajaran. Iya, tujuan rukol. Program yang berdampak pada murid.
berdasarkan pemahaman mereka terhadap motif. Tujuan pembelajaran khususnya Wen ya. Ya, tujuan pembelajaran khusus. Jadi udah langsung jadi aja kan dah. Iya, iya. Oke, kemudian itu nama programnya. Selasih, semangat kelas bersih. Hmm. Terus? Apa namanya? Pakai jenjang nggak? Tadi katanya jenjang. Ya, Jenis. tentukan jenis kegiatan. Ini nih apa nih program kegiatan ini intra atau ekstra ya? Di dalam Masih pembelajaran kan? Di dalam kan intra. Kan? Iya. Intra. Di dalam pembelajaran ya? intra. Intra Intrakurikuler. ya. Berarti di sini buat dulu nama program Kak Wen. Iya. Jenjang SMP. Ini nama program dulu ya, nama program. Terus. Di bawahnya apa? Jenjang ya? Nama program. Selasih. Di bawahnya jenjang. Ya. Jenjang SMP. SMP, SMA, SMP aja. Jenisnya intra. Intra ya? Intra sama ko tuh apa bedanya? Intra dalam pembelajaran kan? Kalau ko itu kayak belajar tambahan misalnya kan. Oh, belajar tambahan ya kalau gitu. Dia masih satu rantai dengan intra ya kan, terdaftar ada terdaftar juga lagi tuh. Ya intra berarti ini ya. Berarti kita intra ya. Intrakurikuler. Itu. Terus lingkungannya. Pakai spasi enggak ya? Intra spasi kurikuler. Terus lingkungannya. Itu nanti tujuan dulu tak Wen, baru nanti lingkungan. Kalau dari urutan ini, urutan di Rukol nih, lihat kembali 7 lingkungan. Tujuan ya, bolehlah mulai tujuan, habis itu baru lingkungan ya. Lingkungan dulu lah Kak, habis lingkungan baru tujuan. Sekolah ini gimana tuh? Jenis apanya, programnya udah kan jenisnya. Kemudian jenjang, terbalik kita. Pertama di sini panduan itu jenis dulu. Ya jenis. Jenis dah. Kemudian jenjang. Habis jenjang baru jenjang kelas yang ingin menjadi target. Iya, jenjang kelas yang menjadi target. Kemudian baru 7 karakteristik lingkungan. 7 karakteristik. Nah. Ini apa nih, kita lihat lingkungan kita. Baik semua, baik. Oh gitu. Kita ini menumbuhkan sikap positif nggak? Keterampilan berinteraksi sosial, proses pencapaian menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat. Menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Kalau lingkungan bersih kan masuk nggak? Pola pikir positif, iya ya. Dan merasakan emosi yang positif. Nah, sebelum mulai belajar kan, berarti yang pertama. Iya. Jadi kan kalau terbalik nih, kan urutannya terbalik kayak ini. Balik. Nama program, jenjang ya betul dah. Habis jenjang baru karakteristik. Ya, karakteristik. Berarti di bawah ini karakteristik lagi ya? Iya. Jenjang ini di bawah jenis program. Perlu, kami ganti dulu.
silakan menentukan jenis kegiatan atau program Ya. jenisnya, intra, ko atau ekstra ya kan. Dah. Baru jenjang, setelah Jenjang SMP, baru dah. jenjang, baru karakteristik yang ketiga. Lingkungan ya. Ya, berarti karakteristik di bawahnya ya. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Karakteristik. Karakteristik lingkungan Iya, yang iya, ingin dibangun. Iya, iya. Yang pertama ya. Betul. Oke kan nih? Pak Samsul oke. Jenis. Pak Samsul gimana? Yang SMP karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Apa tadi Kak karakteristik lingkungan? Lingkungan yang menyediakan. Yang menyediakan kesempatan. Kak, diktekan ya. Iya, iya. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Satu itu aja ya? Satu aja. Minimal satu, boleh lebih dari satu kan? Yang lain kan menggunakan keterampilan, membutuhkan ini. Kayaknya pula yang nyangkutnya. Ya kan? Tapi ya masyarakat banyak. Tak apalah satu itu kan yang nyangkut. Dah. Baru tujuan lagi tak? Tujuan slide berikutnya aja tak Wen? Perlu diskusikan bersama kira-kira program yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan karena Bapak Ibu keterampilan berinteraksi secara positif. Oh ini sebagai contoh kami memiliki ide bahwa salah satu kegiatan atau program yang dapat dilakukan tahap awal apa, bagaimana, dan mengapa. Deskripsi singkatnya nih Kak. Yang mana? Yang setelah ini? Iya, iya. Karakteristik. Slide selanjutnya ya berarti. Membuat ringkasan ya programnya. Judul, deskripsi, singkat, tujuan, alasan. Berarti deskripsi lah, deskripsi. Iya. Ringkasan umum. Ini kan program Selasih adalah sebuah program intrakurikuler yang memiliki tujuan untuk mengembangkan, nah itu kan? Iya. Berarti slide berikutnya ya. Iya. Program Selasih adalah sebuah program intra ya tadi Kak? Iya, intrakurikuler. Intrakurikuler yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan sehingga menciptakan proses pembelajaran yang nyaman. Sama apa gimana ngomongnya Wen? Yang karena lingkungannya bersih jadi kan ya proses pembelajaran nyaman ya. Pikiran pun apa? Nyaman apa yang sehingga
murid dalam proses sehingga murid dapat menerima gimana ya? Itu adalah sebuah program interkuliah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap kebersihan ya, terhadap kebersihan lingkungan sehingga menciptakan proses pembelajaran yang bersih dan nyaman. Nyaman. Lingkungan. Kecintaan peserta didik terhadap kebersihan lingkungan untuk menciptakan gitu ya. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang bersih dan nyaman sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik gitu aja lah ya. Menciptakan proses pembelajaran yang bersih. Bersihnya dibuang ya? Dapat mengikuti. Yang nyaman enggak? Yang nyaman aja enggak? Nyaman aja ya? Proses pembelajaran dengan baik. Dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Terhadap proses kebersihan lingkungan untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman sehingga peserta dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik gitu ya. Kok double prosesnya nih ya? Mengembangkan kecintaan peserta didik yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap kebersihan lingkungan untuk menciptakan proses pembelajaran yang nyaman. Menciptakan proses pembelajaran yang nyaman sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke, sampai mana? Sampai tujuan Pak Ar. Coba cek tuh Pak Ar. Alasannya langsung alasan, deskripsi singkat, tujuan, alasan. Bagaimana ya? Bagaimana program ini dijalankan? Baru membuat diagram Y setelah itu kan? Iya. Alasan memilih program. Pak Ar, coba baca dulu yang nomor pertamanya Pak Ar. Program yang ini kan, program selasi ini kan? Ya. Ya. Oke itu. Proses pembelajaran yang nyaman sehingga peserta didik dapat mengikuti proses untuk menciptakan proses pembelajaran yang nyaman. Oke. Apa ada kata yang mengganjal enggak kata-katanya? Hajar aja dulu, nanti selesaikan aja dulu, nanti baru kita apa dulu. Kemudian ke bagaimana ya? Itu yang bawah tuh how itu hapus saja. Ya, nanti dulu bagaimana program ini dijalankan. Ini tadi judulnya apa nih tadi? Tujuan program ya? Yang nomor 6 ya kan Men, langsung kan? Iya. Deskripsi, tujuan, alasan. Oh ini gini aja nih, tujuan program. Nah, tujuan program. Rapi, nanti jangan dirapikan lagi. Terus, ini alasan tadi ya. Bagaimana program kegiatan ini akan dijalankan? Tujuan. Kegiatan selasi ini akan dilakukan pada awal pelajaran. Sebelum awal apa? Sebelum mulai pembelajaran, berarti awal ya. Mulai pelajaran. Sebelum mulai kegiatan selasi ini dilakukan pada awal pembelajaran. Awal pembelajaran gitu ya. Gimana bahasanya? Dilakukan pada awal pembelajaran sebelum belajar. Double. Ini aja langsung kegiatan langsung apa aja, kegiatan selasi ini dilakukan pada berapa menit sebelum mulai memulai pembelajaran aja.
dilakukan sebelum memulai pembelajaran. kegiatan selasi ini dilakukan sekitar 5 Kira menit pada awal pembelajaran. Itu baru kayak enak pada awal 5 atau pembelajaran. 15 Wenti mulai pembelajaran, kalau apa kan dari Wenti jam 7 juga kan? Kami jam 7, cuman kan 7 sampai ada 7.15. 7.15 literasi baru nanti. mulai kan? 7.15 Terus baru mulai berikutnya belajar. 5 sampai 10 menit gitulah ya. 5 menit ini kali ya dia. 5 sampai 10 menit pada awal pembelajaran. Iya. Terus Yang berikutnya program ini dilakukan setiap hari. setiap pembelajaran aja. Setiap Iya, hari kan setiap kita ya. belum tentu belajar, Iya, iya, iya. belum tentu masuk kelas. Program ini Dilakukan setiap dilakukan awal pembelajaran. setiap awal pembelajaran. Udah, sama aja dengan yang di atas sebenarnya kan? Iya. Yang ketiga Sama aja. Ya lah, ini Iya, kan sama aja. waktu yang di atas tibanya waktu. beda. Yang satu kan keterangan waktunya. Oh iya, iya, iya. Ini setiap awal pembelajaran. Terus Pokoknya setiap guru alasannya masuk nggak ya. dibuat di sini, Wen? Alasannya. Alasan Kan apa? di sini ringkasan deskripsi singkat, tujuan dan alasan kan? Alasannya mana? Berarti Itu yang pas di ketiga, 3 Kak. ini, Kak. Di ketiga nanti. Mengapa? Seperti yang slide. Nah, yang slide selanjutnya. Tidak Ini apa lah, lagi nih? Udah. Bagaimana? Bagaimana? Ini yang ini nih, selasi ini berarti kan siswa yang melakuin, ya kan? Seluruh siswa Ya. melakukan bersih-bersih lah ya. program selasi didampingi oleh guru mata pelajaran gitu ya. Seluruh siswa melakukan kegiatan selasi yang didampingi oleh guru mata pelajaran. Dah. Dah ya. Go. Lanjut. Ke selanjutnya. Selanjutnya apa lagi nih? Mengapa? Alasan. Mengapa? Jelaskan alasan mengapa kelompok Anda memilih program ini. Mengapa? Alasan mengapa kelompok kami Kan sampai 7 itu ya, bukan. kegiatan ini menumbuhkan. Oh, ini kita masukkan yang lingkungan tadi, Kak. Tadi lingkungan di nomor. Budaya positif juga Kak ini kan? Mana tadi lingkungan Iya. tadi? Yang nomor ini. Oh, ini. Nih. Lingkungan yang menyediakan ya. Kopinya lah. Kopi. Ya, udah. Lingkungan yang menyediakan. Sudah, sebentar. Tengok dulu apa tadi soalnya. Kegiatan ini menumbuh kembangkan. Oh, gitu. Kegiatan ini menumbuh kembangkan lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Nah, itu ya. Kegiatan ini menyediakan menumbuh kembangkan. Kegiatan ini menumbuh kembangkan. Iya. Menumbuh kembangkan lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Karena apa? Karena kita baca contohnya dulu. Memberikan kesempatan untuk murid
Karena memberikan mana? Nggak mau jalan. Karena untuk membiasakan siswa Karena dapat dapat membiasakan siswa gitu ya. kan dapat Karena membiasakan dapat Kan kondisi membiasakan belajar. siswa. Hah? Gimana Kak? peduli lingkungan. Satu. Karena dapat Boleh. membiasakan siswa untuk peduli Ini aja, ringkas saja. Atau lingkungan, Ah, gitu ya. ah, peduli lingkungan. Karena dapat membiasakan siswa untuk peduli lingkungan. Terus yang kedua, dapat Dapatnya hapus saja menciptakan. tak? Oh, Dapatnya hapus saja tak? Langsung aja Iya, iya. membiasakan siswa. karena membiasakan siswa. Oke. Menciptakan proses pembelajaran yang nyaman. nyaman dan sehat. Menciptakan kondisi belajar, Nak. Kondisi Menciptakan belajar. kondisi belajar yang nyaman. Nyaman dan sehat. Menciptakan Bersih, kondisi kan? belajar yang nyaman dan sehat. Terus membiasakan siswa untuk peduli lingkungan, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan sehat. Udah lah ya. Dan sehat. Udah lah. Alasannya. Lanjut. Lanjut. Terus Apalagi diagram Y. diagram Hmm. suara, pilihan, dan kepemilikan. Iya. Gimana nih buat diagramnya nih? Disalin itu dulu tak baru di copy sini ya? Atau di sini bisa? Apanya Kak? Dibuat tabel Y ini tuh Gini bisa ya? ya pakai lingkaran. Gini aja. Gini aja ya, nanti tulisannya tinggal dipindahkan gini aja gitu ya. Boleh. Iya. Nah. Bisa besar ya. Oke. Suara apa suaranya? Suara. Apa contoh suaranya ya? Pilihan, kepemilikan. Apa tadi contohnya ya? Ntar. Suara Tadi ada itu contohnya. Ada tadi. Ini apa nih? Suara, pilihan, sama kepemilikan. Suara. Iya. Suara di sini apa jadinya? Siswa itu ini ya, peserta didik diberikan kesempatan suara. Mereka itu bersuara gitu kan? Mereka tuh menyampaikan pendapatnya gitu Ya, kan? memberikan kesempatan murid untuk Ya, harusnya menyampaikan pendapat kalau suara. Jadi Bertanya bagaimana mereka setuju atau tidak. Jadi di sini Pak suaranya dari kegiatan Berdiskusi. transisi peserta didik menyetujui apa ya? Peserta didik memberikan pendapat, berdiskusi. Oh ini tak apa? Yang suara ini Suaranya ya, Iya Pak. untuk yang suara dari program yang direncanakan ini, bagaimana pendapat dari peserta didik dulu? Gagasan-gagasan atau ide dari peserta didik itu apa saja tentang program yang akan dibuat ini misalnya tentang apa program tentang Selasa apa tadi? Selasi. Pak. Selasi. Semangat Selasa kelas bersih. bersih. Tadi Semangat kan kelas bersih Pak. di alasan kan ada alasannya kan? Ada Pak. Alasannya apa? Alasannya tadi Membiasakan siswa peduli lingkungan. Dan menciptakan Peduli kondisi lingkungan. belajar yang nyaman dan sehat. Berdasarkan dari mana alasan itu?
Nah, itulah yang apakah pernah siswa yang mengusulkan gitu, atau pendapat dari salah seorang siswa, kok kelas kita betul-betul gitu. Pendapat-pendapat siswa atau usulan-usulan siswa bagaimana supaya kelas kita ini bersih, Bu, misalnya kan. Tentu itulah gagasan atau ide dari mereka. Jadi bisa jadi gini ya Pak ya, misalnya peserta didik menyampaikan usulan untuk kebersihan kelas gitu ya Pak ya? Nah, boleh. Boleh juga, Bu, tulisannya itu ada di luar, di luar diagram itu, nanti tunjukkan dengan tanda panah. Takut gitu. tulisannya itu banyak kan? Iya. Oke, boleh di luar lingkaran itu, nanti kasih tanda Tanda saja ya. panah ya Pak ya? Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi tadi suara tadi peserta didik menyampaikan usulan untuk menciptakan kelas yang bersih gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Ben, tapi kita dari tadi pakainya siswa loh. Kita pakai siswa aja. Ya. Peserta didik tak dari tadi? Enggak, tadi alasannya siswa nih. Siswa ya? Maaf. Oh iya ya, kita ganti ke peserta didik ya. Tadi dari awal kayaknya peserta didik. Siswa atau peserta didik tadi? Siswa lah dari tadi. Belajar kerja kelompok. Murid. Yang pertama murid pula. Yang pertama murid. Ganti apa nih? Biar diganti langsung. Murid aja lah ya Peserta berarti. didik. Peserta didik ya? Peserta didik. Tujuan program peserta didik. Di program ini nih, nah ini peserta didik ya. Nah, Seluruh peserta didik melakukan kegiatan selasi yang didampingi oleh guru mata pelajaran. peserta didik udah. Oke, kemudian kegiatan ini lingkungan membiasakan peserta didik untuk peduli. Terus, ini tadi peserta didik menyampaikan usulan untuk menciptakan kelas yang bersih ya? Sih. Kelas yang bersih dan nyaman. Terus pilihannya? Pilihannya peserta didik diberikan pilihan untuk menentukan waktu ya. Pilih yang banyak. Tidak, aku belum minum. Ya, banyak, aku belum minum. Apa udah minum Vika tadi ya? Dia yang menentuin waktunya ya. Ya. Makanya waktunya dapatnya akhirnya kan yang itu kan? 5 menit itu. Pilihannya peserta didik menentukan ya. Peserta didik menentukan waktu untuk melakukan kegiatan selasi. Melakukan program. Kepemilikannya? Pemilikan. Dia melakukan kan? Seluruh peserta didik melakukan, nah ya. Nah. Seluruh
Suruh peserta didik melakukan program selasi di awal Pembelajaran dengan tanggung jawab. pelajaran dengan penuh tanggung jawab. Hmm. Ya gitu. Oke, lanjut. Berikut. Oke tuh, di pembelajaran dengan Oke penuh lah ya. tanggung jawab. Hmm. Oke. Terus apa lagi? Oke. Jadi bisa kita pakai untuk dia apa nih? Dipanen karya nih. Terus karakteristik pegawai. Diagram Y 8. Deskripsikan Deskripsikan. program yang telah Bapak Ibu buat dalam bentuk narasi, PPT. Udahlah Tia. Ya. Ada. Ya, ini kan lagi dalam proses ini kan. Iya, Itu iya. gagasan. Udah Udah selesai. itu? Udah. Udah ya? Mempercantik aja lagi. Iya, kita edit aja lah lagi ya. Mempercantik dan memperdalam. Materinya kan. Bagian depan Iya. berarti belum nih, Wit. Bagian depan ini ya. Udah aman sampai sini, nanti kasih panah-panah. Tinggal kita edit-edit dulu lagi nih ya. Hmm. Nih. Apa temanya? Di modul 3.3 diskusi kelompok. Ini sekarang juga kita presentasikan ya? Besok, Pak. Besok. Tak sabar, Pak Arni. Kelompok 1. Enggak, ini judul aja lah ya. Di yang nama-nama anggotanya di selanjutnya aja. Di slide kedua lah. Ya, ntar dulu ini judulnya. Apa nih temanya nih? Program yang berdampak pada murid ya? Temanya. Temanya diskusi kelompok. Bukan kepemimpinan ya? Kepemimpinan ya? Apa judulnya Pak Ar? Kepemimpinan murid. Modul 3.3 diskusi kelompok. Apa temanya modul 3 nih? Buka dari awal lagi nih. Semua modul. Rehat dulu kita ya. Dulu, silakan istirahat dulu sebentar. Tunaikan kewajiban kita dulu ya. Iya Pak.
Izin Bapak Ibu ya, kita sholat dulu.
Kak Lina, Pak Ar, Pak Samsul. Masukkan foto kita tak, Bu Lina? Bu Lina, kita masukkan foto kita tak? Bu Lina. Kak Yuri udah siap, Kak? Apa Yur? Mau vote bar lagi yuk. Oh. Vote bar di mana kita? Ya, kami hampir tak lokal. Tapi alhamdulillah diundur lokalnya. Dari tanggal 16 ujian. Alhamdulillah. Apa ada Kak? Oke. Cek. Cek, kita masukin foto kita nggak di kelompok nih? Nah, nanti aja tuh. Nanti aja ya, tinggal masukin aja masing-masing nanti ya. Masing-masing aja nanti. Bikin itunya aja dulu. Yang penting ini ada nih. Jangan lupa di halaman terakhir ucapan terima kasih. Oh iya. Thank you gitu ya. Terima kasih, bukan thank you. Iya, iya, iya. Berarti sampai slide yang apa itu ya tadi ya? Apakah? Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, dari kelompok sebelah sebentar lagi akan bergabung. Rupanya saya telah melihat waktu rukol kita ini. Ya. Siapa? Siapa? Ya. Kakak berhentikan presentasi ya. Oke. Oke, sip. Kan masih lanjut itu ya.
Ya. Udah siap boleh balik ya? Boleh balik. Siapkan dulu Pak Ar. Setelah itu kita pulang. Udah 3:30 rupanya. 3:30 rupanya ya. Gak terasa ya Pak. Nggak terasa. Saya lihatnya di WA. Rupanya kita berakhir di rukol ini pukul 15.45. 5. Oke, Iya Bapak Pak, Ibu. makanya tadi saya tanya, Iya. Pak kita diskusi sampai jam berapa? Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, gimana nih perasaan Bapak Ibu setelah merancang program yang berdampak positif kepada peserta didik, terutama pengelolaan untuk program yang barusan Bapak Ibu rancang, yaitu untuk membiasakan atau untuk menempa karakter kepemimpinan peserta didik. Mungkin Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memberikan penjelasan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, satuan pendidikan merupakan yang sekarang ini satuan pendidikan kita adalah institusi untuk penguatan karakter. Satuan pendidikan saat ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak, kita ubah mindset kita, pandangan kita, dan mudah-mudahan nanti kita sampaikan ketika di forum rapat majelis guru bahwa student agency ini sangat-sangat diperlukan. Mengapa Bapak Ibu? Selama ini mungkin juga pengalaman Bapak Ibu ketika menjadi siswa, kita hanya menjadi objek pelaksana rutinitas kegiatan, bahkan kita diancam. Anak-anak, kita harus ikut ini loh, jam sekian, tanpa kita diminta untuk melihat tanpa dalam proses pembelajaran itu kita tidak memperoleh kebermaknaan pembelajaran. Jadi kita tidak dilibatkan dalam penentuan jadwal, penentuan program, kemudian pilihan-pilihan tidak kita akomodir, kita sampaikan kepada guru kita, kepada kepala sekolah kita. Kita hanya sebagai objek untuk menjalankan program. Nah, setelah pembelajaran ini Bapak Ibu nanti diimbaskan atau disampaikan kepada kepala sekolah dan rekan guru kita sebelum menentukan program, sebaiknya kita dengarkan dulu suara rakyat. Sorry Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke sana. Suara dari siswa, kemudian pilihan siswa, selanjutnya kepemilikan siswa. Kita dengarkan ketiga komponen itu dan laksanakan. Maka pendidikan atau program benar-benar itu untuk pengelolaan program yang berpihak atau yang kita mengakomodir atau memfasilitasi siswa agar benar-benar menjadi seorang pemimpin dalam pembelajarannya. Siswa akan mengontrol dirinya sendiri, cara belajarnya sendiri, minatnya sendiri ketika mereka sudah mengetahui atau sejak awal karakter mereka sudah kita biasakan untuk memimpin dirinya sendiri. Bukan tidak baik Bapak Ibu, program-program yang sudah dilaksanakan semuanya sudah baik. Namun masih perlu penguatan untuk yang namanya keberpihakan kita kepada peserta didik. Izin untuk berbagi layar kembali ya Bapak Ibu ya.
Udah lewat apanya. Oh. Oke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi di kelompok tadi tentang membuat gambaran sebuah program yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Kira-kira apanya yang sudah berubah Bapak Ibu? Menurut pandangan Bapak Ibu atau pemikiran Bapak Ibu, oh ternyata suara itu begini loh. Kemudian pilihan dari siswa itu ini. Pemilikan siswa itu ini. Nah, kira-kira dari diskusi tadi, apa yang sudah berubah dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu terpikir akan program yang baru setelah melakukan diskusi ini tadi, atau sudah program yang sudah Bapak Ibu rencanakan semakin menguatkan lagi program tersebut sehingga ke depan akan terlaksana program yang lebih baik lagi daripada yang saat ini. Setelah Bapak Ibu mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan ini. Atau ada ide program-program baru? Ya, silakan Bu Wenti. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini untuk tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi di kelompok dalam membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, serta kepemilikan murid. Dari diskusi yang kami lakukan secara berkelompok tadi, Pak, untuk program yang sudah kami diskusikan itu merupakan program baru yang sama-sama kami rancang, kami kembangkan, yang kami beri nama tadi Selasih, ya Pak ya, Semangat Kelas Bersih. Kemudian dari program ini kami memperhatikan bagaimana nantinya peserta didik untuk dapat menyampaikan suaranya dengan menyampaikan usulan bagaimana tentang menciptakan kelas yang bersih dan nyaman, kemudian memberikan kesempatan juga kepada peserta didik untuk memberikan pilihan untuk menentukan. Jadi peserta didik ikut terlibat dalam menentukan waktu yang sesuai untuk melakukan program ini. Dan kemudian untuk kepemilikan murid pun peserta didik semuanya nantinya akan terlibat dalam kegiatan program ini yang sudah kami susun bersama nantinya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke baik, sama-sama Bu Wenti. Selasa apa tadi Bapak Bu Wenti? Semangat kelas bersih Pak. Semangat kelas bersih. Mungkin ini usulan dari salah satu atau dua dari peserta didik ya Bu Wenti ya. Oke, besok kita Bapak Ibu akan mempresentasikan. Besok akan kita lihat bagaimana realisasi yang sesungguhnya. Besok juga mungkin dari kelompok Bu Esi akan memberikan tanggapan dan masukan. Oke, terima kasih Bu Wenti. Berikutnya Bapak Ibu, program yang berdampak kepada peserta didik ini program untuk meningkatkan keberpihakan kita kepada peserta didik. Memang secara keseluruhan program-program yang kita sudah laksanakan di sekolah itu semua sudah baik Bapak Ibu. Namun di sini untuk program ini kita untuk menguatkan program yang sudah ada, menguatkan kembali Bapak Ibu. Menguatkan program yang sudah ada
kemudian mendorong kebermaknaan, komitmen dari ekosistem yang ada di sekolah kita, menguatkan program yang sudah ada, kemudian membangun komitmen. Kita harus melakukan kontrak ini ya Bapak Ibu, kontrak kerja dengan satuan pendidikan kita, seluruh ekosistem yang ada di sekolah kita untuk melaksanakan program kita yang berpihak kepada murid ini. Kemudian implementasi dari keberpihakan atau kurikulum yang berpihak kepada murid ini secara nyata, secara kontekstual Bapak Ibu. Tidak hanya siswa mengikuti rutinitas saja, tidak hanya kewajiban saja sebagai siswa untuk mengikuti itu, tapi para siswa kita dapat mengambil makna dari proses pembelajaran. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika mereka sudah dewasa, seperti yang sudah Bapak Ibu alami, masih teringat, masih terbayang. Dan bahkan saat ini kemampuan Bapak Ibu menjadi ketua OSIS misalnya, menjadi sekretaris OSIS, masih dapat diberlakukan atau dapat dimanfaatkan hingga saat ini. Itulah namanya proses pembelajaran yang bermakna. Dapat dilaksanakan atau masih membekas, bahkan keterampilannya masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Jadi Bapak Ibu, program yang ada di sekolah saat ini kita kuatkan lagi. Kita dorong atau kita bangun komitmen bersama. Kemudian kontekstualisasikan program atau kegiatan tersebut pada sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ada di sekeliling kita. Oke Bapak Ibu ya, besok tuang air ke dalam wadah. Wadah dipakai adalah mangkok. Ruang kolaborasi hari ini selesailah sudah. Bertemu besok di presentasi kelompok. Kita akan bertemu Bapak Ibu di rukol yang kedua pada hari Selasa 12 November. Tapi untuk jamnya Bapak Ibu, boleh kita geser Bapak Ibu ya. Jamnya Jam berapa Pak? kita mulai pukul 13. Boleh? Boleh. Boleh Pak. Ya. Kita mulai pukul 13, nanti berakhir 15.15. Ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan diaktifkan dulu kamera Bapak Ibu seperti biasa. Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Rukol sesi yang ke-1 ini modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak kepada peserta didik sudah kita lalui dengan sukses. Mudah-mudahan Bapak Ibu tinggal mempresentasikan besok ya. Saya ingin tanya, gimana progresnya tadi Bapak Ibu? Sudah selesai semua? Atau masih ada yang ingin ditambal sulam? Sudah. Kelompok kami ya? tadi 90% lah ya, Bu Yuri. Persen ya. Oke. Oke, kita akan bertemu lagi besok siang Bapak Ibu, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kegiatan rukol kita berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Kita berpose sebentar Bapak Ibu. Silakan Pak Samsul atau Pak Ar berkenan mengabadikan momen kita. Gimana pose kita Bapak Ibu? Semangat terus Pak. Kalau ada warga yang Tiga kampanye Bu Esti, nanti kena kita Bu Esti. masih disegel. Bukannya kampanyenya sampai 2 ya? Oh, sampai 2 ya, tapi Sampai 2 aja. loh. 3 tak apa-apa. Ambil Oke, modul 3.3. kepada ketua KPPS atau anggota
P3 Gitu ya, Bapak Ibu tinggal ya. 1, 2, Dasar 3, mudah-mudahan Bapak Ibu 1, 2, memahami 3. betul ini oleh kawan-kawan. Bapak Ibu, sampai jumpa besok siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen KPU Kota Tanjung Pinang untuk memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. sudah sering menjadi progres. Ini sekali Pak. Izin keluar, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin keluar. Saya sudah sering, bahkan Bapak menjadi penyelenggara, Bapak menjadi KPU, Bapak menjadi Jatuh kami tadi, Dek, tabrak orang.